Haleluya, puji Tuhan saudara, bertemu kembali di channel Renungan Harian RPG, Renungan Penyejuk Jiwa. Channel Renungan Harian yang dibuat secara ekspositori untuk menjadi renungan harian setiap anak-anak Tuhan. Apakah saudara rindu terus diberkati melalui channel renungan ini? Kalau saudara rindu saudara, silakan di-subscribe bagi yang belum dan tekan juga tanda loncengnya. Maka setiap kali video baru diposting di channel ini, saudara akan mendapatkan notifikasi. Dan silakan di-share video-video renungan ini kepada lebih banyak orang saudara, supaya lebih banyak orang diberkati melalui firman Tuhan. Puji Tuhan saudara, video ini adalah video kedua dari 3 seri video yang membahas topik tentang rancangan Allah indah atas kita. Apa yang menjadi keadaan saudara saat ini? Seberapa berat kondisi hidup yang sedang saudara jalani? Seberapa suram dan tanpa harapannya keadaan yang sedang saudara alami dalam kehidupan saudara? Tahukah saudara bahwa segala sesuatunya ada di dalam tangan Tuhan? Tahukah saudara bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang berkuasa? Semuanya ada dalam tangan kuasanya. Dan segala zaman juga ada di dalam kendalinya. Kekekalan masa lalu sampai ke kekekalan yang akan datang, semuanya ada di dalam tangan Tuhan. Dan di dalam firman-Nya Dia berkata bahwa rancangannya adalah rancangan yang indah atas umat-umatnya. Itu artinya bahwa apapun yang menjadi keadaan saudara, apapun kondisi kehidupan saudara saat ini, ketahuilah bahwa rancangan Tuhan indah atas kehidupan saudara. Itu sebabnya saudara, kita akan belajar bagaimana supaya rancangan Allah yang indah, yaitu rancangan damai sejahteranya, digenapi dalam kehidupan kita. Kita akan belajar di dalam 3 seri video ini saudara. Adapun teks firman Tuhan yang akan menjadi dasar bagi kita untuk merenungkan topik ini adalah dari Yeremia pasal 29 ayat 11 sampai ayat yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan memulihkan keadaanmu, dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa, dan dari segala tempat kemana kamu telah kucerai-beraikan. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat yang dari mana aku telah membuang kamu. Puji Tuhan saudara. Konteks firman Tuhan ini adalah di mana umat-umatnya sedang ada di dalam pembuangan di Babel. Mereka begitu tersiksa. Mereka begitu menderita dalam perbudakan di Babel. Bayangkan saudara, kondisi yang mereka alami. Begitu beratnya, begitu sulitnya. Bahkan mungkin mereka berpikir bahwa Tuhan tidak peduli. Tuhan tidak mengasihi mereka lagi. Itu sebabnya Allah menegaskan di dalam firman-Nya ini, di mana di ayat 11 Dia menegaskan bahwa aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, yaitu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dalam kondisi yang berat, dalam kondisi sulit, dalam kondisi
putus pengharapan yang mungkin mereka alami di tengah-tengah pembuangan di Babel. Allah menegaskan kepada mereka bahwa Dia punya rancangan-rancangan damai sejahtera, hari depan yang penuh harapan atas mereka. Saudara, sekalipun penderitaan yang sedang mereka alami ketika dibuang di Babel itu disebabkan oleh pelanggaran-pelanggaran mereka sendiri di masa lalu, yang berakibat mereka harus menderita dalam pembuangan di Babel. Namun demikian, Allah menegaskan bahwa Dia punya rancangan yang indah, rancangan damai sejahtera atas kehidupan mereka. Dan saat ini, saudara, demikian juga dalam kehidupan kita. Apapun dan bagaimanapun kehidupan saudara saat ini, pelanggaran apapun yang saudara lakukan di masa lalu, bahkan mungkin saat ini saudara sedang menghadapi satu proses akibat dari pelanggaran masa lalu. Dengar saudara, masa lalu tidak bisa kita ubah. Yang perlu kita renungkan dan perlu kita sadari secara mendalam adalah hari ini dan hari esok. Dan firman Allah menegaskan hari ini kepada umat-umatnya, kepada orang Israel, bahwa sekalipun mereka telah melakukan pelanggaran dan mereka sedang ditawan di Babel, tapi rancangan Allah indah atas hidup mereka. Dan hari ini pun bagaimanapun kehidupan saudara di masa lalu, bahkan mungkin saat ini saudara sedang menjalani satu proses yang berat akibat pelanggaran di masa lalu. Dengar saudara, rancangan Allah indah atas kehidupan saudara. Firman-Nya menegaskan bahwa Dia punya rancangan-rancangan damai sejahtera. Dia punya rancangan untuk memberi kepada saudara hari depan yang penuh harapan. Dan di dalam 3 seri video ini, saudara, yang saya rindu kita belajar bersama adalah apa yang menjadi bagian kita supaya rancangan-rancangan Allah digenapi di dalam kehidupan kita. Saudara, di video pertama kita sudah belajar di mana setelah ayat 11 Allah menegaskan bahwa Dia punya rancangan damai sejahtera atas umatnya. Kemudian di ayat 12 Dia berkata, "Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu." Dia menegaskan kepada umat-umatnya bahwa supaya Dia mendengar mereka atas apa yang mereka alami, supaya rancangannya digenapi atas mereka. Sekalipun saat ini mereka begitu menderita, maka mereka harus hidup berseru dan hidup berdoa kepada Tuhan. Artinya saudara, supaya rancangan Allah digenapi dalam kehidupan umat-umatnya, maka umat-umatnya harus hidup dalam seruan-seruan dan doa di hadapan Tuhan. Puji Tuhan saudara. Bagaimana dengan kehidupan saudara hari ini? Adakah saudara rindu rancangan damai sejahtera Allah digenapi dalam hidup saudara? Apakah saudara sadar bahwa Allah punya rancangan damai sejahtera dalam kehidupan saudara? Melalui firman Tuhan ini kita disadarkan dan diingatkan saudara bahwa Dia punya rancangan yang indah atas kehidupan kita. Dan kalau saudara rindu rancangan damai sejahteranya digenapi dalam kehidupan saudara, hiduplah dalam seruan dan doa di hadapan Tuhan. Maka Dia akan mendengar kita. Maka Dia akan menyatakan rancangan-rancangan yang penuh harapan atas kehidupan kita. Dan kemudian saudara, hal kedua yang saya rindu kita belajar di video ini, setelah di ayat 11 Allah menegaskan bahwa
Dia memiliki rancangan-rancangan yang indah atas umatnya. Bahwa dia akan memberikan masa depan yang penuh harapan kepada umatnya. Hal kedua yang dia tegaskan, ayat yang ke-13. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Saudara, jelas dengan tegas dia berkata di ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, yaitu rancangan damai sejahtera, rancangan hari depan yang penuh harapan. Rancangan damai sejahtera, rancangan hari depan yang penuh harapan tersebut ada pada Tuhan. Karena dia begitu tegas menegaskan bahwa sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku. Kalau rancangan damai sejahtera, rancangan hari depan yang penuh harapan itu ada pada dia, apa yang menjadi bagian kita supaya rancangan Tuhan tersebut digenapi dalam hidup kita? Ayat 13 dia berkata, apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Rancangan damai sejahtera itu ada pada dia. Dan kemudian dia berkata, apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Dan sekaligus juga menemukan rancangan damai sejahtera itu yang ada pada dia. Artinya saudara bahwa supaya kita mengalami dan menikmati rancangan damai sejahtera Allah digenapi dalam hidup kita, maka kita harus hidup mencari Dia. Karena ketika kita mencari Tuhan dan menemukan Tuhan di dalam kehidupan kita, secara otomatis kita akan menemukan juga dan mengalami juga rancangan damai sejahtera itu dalam kehidupan kita. Karena rancangan damai sejahtera itu ada pada Dia. Saudara, kalau saat ini saya dan saudara rindu rancangan-rancangan Tuhan digenapi di dalam kehidupan kita, kita harus hidup mencari Tuhan. Karena ketika kita hidup mencari Dia dan menemukan Dia dalam kehidupan kita, kita juga akan menemukan rancangan damai sejahteranya. Dan rancangan damai sejahtera itu menjadi bagian kita dan akan digenapi dalam kehidupan kita. Saat ini saudara, atas apa yang kita alami dalam kehidupan kita, adakah saudara rindu rancangan Tuhan digenapi dalam kehidupan saudara? Adakah saudara menyadari bahwa Allah punya rancangan yang indah, rancangan damai sejahtera dalam kehidupan saudara? Kita bersyukur melalui firman Tuhan ini saudara, bahwa kita sudah belajar Allah punya rancangan damai sejahtera atas kehidupan kita. Apapun dan bagaimanapun kondisi kita saat ini, Allah punya rancangan damai sejahtera atas kehidupan kita. Dan Dia rindu menggenapi rancangan damai sejahtera tersebut dalam kehidupan kita. Dan bagaimana supaya rancangannya tersebut, rancangan indah, rancangan damai sejahtera tersebut digenapi dalam hidup kita. Dia berkata bahwa rancangan tersebut ada pada Dia. Dan kemudian Dia menegaskan ayat 13, bahwa kalau kita mencari Dia, kita akan menemukan Dia. Dan kalau kita menemukan Dia, rancangan yang ada pada Dia tersebut pun akan kita temukan dan menjadi bagian kita. Itu sebabnya saudara, saat ini kalau kita rindu rancangan indah Allah digenapi dalam hidup kita, carilah Tuhan. Karena ketika kita menemukan Dia, kita juga akan menemukan rancangan-rancangan damai sejahteranya, rancangan hari depan yang penuh harapan digenapi dalam kehidupan kita. Puji Tuhan saudara, kita bersyukur buat firman Tuhan ini. Di akhir video kedua ini, saya kembali menegaskan bahwa apapun yang menjadi kondisi dan keadaan kita, sama seperti orang Israel yang sedang ditawan di Babel oleh karena pelanggaran-pelanggaran mereka. Mereka sedang diproses oleh karena pelanggaran-pelanggaran mereka. Namun demikian, Allah tetap menegaskan bahwa Dia punya rancangan damai sejahtera atas mereka.
Dan kemudian kita sudah belajar sampai di video kedua ini. Hal pertama yang menjadi bagian kita adalah supaya rancangan damai sejahtera Tuhan digenapi, maka kita harus hidup dalam doa dan seruan kepada Allah. Dan yang kedua, kita harus hidup mencari Allah. Puji Tuhan saudara, kalau kita hidup berseru kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab setiap kita. Kalau kita mencari Tuhan, maka kita akan menemukan Dia dan akan menemukan rancangan yang indah yang ada pada Dia digenapi dalam hidup kita. Puji Tuhan saudara, kita bersyukur buat firman Tuhan. Mari kita terapkan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga. Saat ini Tuhan, kami kembali bersyukur buat firman-Mu. Kami kembali sudah merenungkan firman-Mu ya Tuhan, bahwa di dalam kehidupan kami, apapun yang menjadi kondisi kami, Engkau Allah punya rancangan yang indah atas kehidupan kami. Dan yang menjadi bagian kami supaya rancangan-Mu digenapi dalam hidup kami harus hidup dalam doa. Kami harus hidup mencari Engkau. Terima kasih Bapa di sorga, kami akan terus berdoa dan kami akan terus mencari Engkau dalam kehidupan kami. Kami bersyukur buat firman-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Hadapan tahta-Mu, ku sujud menyembah-Mu. Ku beri hormat, ku beri syukur bagi kemuliaan-Mu. Di hadapan tahta-Mu, ku bawa hati yang rindu. Penuhilah, puaskanlah dengan Roh-Mu yang kudus. Sembah puji haleluya, sembah tinggikan Kau mulia. Ku beri hormat, ku beri syukur bagi kemuliaan-Mu. Sembah puji haleluya, sembah tinggikan Kau mulia. Penuhilah, puaskanlah dengan Roh-Mu yang hadapan tahta-Mu,
pujimu, haleluya. Sembah tinggikan Kau mulia. Ku beri hormat, ku beri syukur bagi kemuliaan-Mu. Sembah pujimu, haleluya. Sembah tinggikan Kau mulia. Penuhilah, puaskanlah dengan Roh-Mu yang kudus. Sembah pujimu, haleluya. Sembah tinggikan Kau mulia. Ku beri hormat, ku beri syukur bagi kemuliaan-Mu. Sembah pujimu, haleluya. Sembah tinggikan Kau mulia. Penuhilah, puaskanlah dengan Roh